Iya bisa lewat itu. Kalau di kampung. Ya Allah, tiba bisa suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Iya. Kemarin pertemuan pertemuan keberapa? Iya. Ketiga. Ketiga ya. Tiga. Iya. Sebelum mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu ya. Arah pimpin doa arah. Dan doaan. Siapa sekarang temannya nggak masuk? Banyak Coba di absen dulu. Pada sakit Ya di absen dulu ya. Ini kerok pakai bengkok. Balik. Di absen dulu. Ini kerok pakai Album bengkok. kalian tuh. Gak ada. Ini. Ya bisa lagi. Enggak. Kemana? Sakit. Anda tahu katanya sakit. Kemana? Gandeng ke masjid deh. Kita paling anak kurang halus ya. Ngerinya apa? Oke, oke. Andika Pratama. Sakit. Sakit Sakit Kali aja. Alicia Tali. Hadir. Ijam. Miriani. Paeng. Kemarin juga nggak masuk ya? Ya koma gitu. Ya tahu udah pasti kan. Tapi ada. Tapi ada. Koma. Tahu dia koma gitu. Eger Yesi Andrika. Kok hilang? Oh sih. Mariza Kaila. Izin. Lagi Muhammad Aditya. Sakit. Muhammad Imron. Sakit. Sudah terpercayanya. Arab. Muhammad Izam. Hadir. Ya, senyum ya. Hari itu hari Sakit ini. bukan? Sakit. Muhammad Rizky. Jualan cilok tadi. Tapi lu mancung aja. Enggak ada. Ya dong, Gi. Mau partai, Gi. Tunggu ditembak gini dia. Muhammad Evan. Dia hafal sama kan? Dia hafal sama hafal. Antar Muhammad Umar. sakit. Yang benar apa? Benar. Capek teh. Penting kan dia saya naon kuli. Kuli, biar nggak kuli. Naila Fadilah. Tahu mana aku? Tahu. Nazril Iya, ngeliat. Buset, kita malam teh. Sini ada kemana ya? Mana? Sakit. Ya itu perang ya. Abah. Nur Rahman. Ijam, bener Ijam. Oka. Izin. Mana? Ya asli izin pokoknya izin nganterkeun ibuna. KPWK teh. Tak KPWK. Wax. Koma sudah. Claudia si Ih, eta mah keur Ambutan diamputasi. teh koma teh. Aslinya diamputasi. Iya. Koma teh koma. operasi. Kaki teh bolong teh atau bolong nyebolong. Apa teh yang terus? Mana dia mana? Beneran Bang? Bener. Sakit. Zahra
Ara. Itu ngomong gak semua gak nih. Kabeng. Suruh Pak. Kabeng. Jawaban dia nasi. Izin. Kemana tadi udah dia semua panggil kan? Izin lagi izin ke rumah nak. Di belakang. Kak Putri. Sampai Si Eko. Ahmad. Adik. Abeng. Kira. Oh. Kirain deh. Pertemuan sekarang kita menjelaskan tentang moderasi dalam perspektif hadis. Pengertiannya, kata moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya adalah kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Contohnya kayak kalian misalkan makan, itu tuh jangan berlebihan, nanti pasti mual kan, kayak sama lambungnya naik kalau misalkan kebanyakan. Kalau misalkan kekurangan juga nggak baik, nanti kalian lapar lagi gitu. Pokoknya yang sedang-sedang aja. Kata tersebut mengandung makna penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan sikap kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi mengandung dua pengertian. Yang pertama itu pengurangan kekerasan, yang kedua penghindaran keekstriman. Sedangkan kata moderat adalah selalu menghindarkan perilaku yang ekstrim dan berkecenderungan ke dimensi jalan tengah. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki pandanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah. Itidal, adil, dan tawazun berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Coba ada yang mau ditanyain dulu nggak penjelasan tadi? Bisa apa? Ya, ada yang mau nanya kira-kira apa? Menghindarkan perilaku yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Misal Arab, misalnya Arab mau naik tebing kan ekstrim ya kan? Tahu tebing kan? Tahu. Terus Arab mau naik tebing, kita Arab nggak ahli dalam memanjat tebing. Itu berarti ekstrim kan? Mendingan nggak usah gitu Arab. Ya kan Arab? Nggak usah. Ya, berarti lanjut ya. Iya. Lanjut. Bacakan. Nah, ini hadis dari Sahih Bukhari, lanjut. Yang artinya telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail, telah bercerita kepada kami Abdullah Wahid bin Ziyad, telah bercerita kepada kami Al-Amasi dari Abu Sholih dari Abu Said berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat Nabi Nuh kiamat Nabi Nuh dan umatnya datang, lalu Allah telah berfirman, apakah kamu telah menyampaikan ajaran? Nuh menjawab, sudah wahai Rabbku. Kemudian Allah bertanya kepada umatnya, apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada seorang nabi pun yang mendatangkan kami. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi atasmu? Nabi Nuh berkata, Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Salsa. Lanjut tentang nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, untuk dapat menjadi moralitas publik, moderasi beragama membutuhkan partisipasi semua pihak. Gagasan dan gerakan moderasi beragama harus bersifat
sehingga gagasan dan strateginya bisa didiskusikan di internal kelompok-kelompok agama. Jadi untuk dapat menjadi standar moral dan etika, moderasi beragama membutuhkan partisipasi semua pihak. Jadi semua pihak harus berkontribusi di dalamnya. Nah, agar gagasan dan gerakan moderasi beragama harus bersifat top down. Top down itu pendekatan umum yang harus diterapkan dan harus diarahkan. Misalnya kalian di dalam kelas ini kan diarahin dan diajarin sama siapa? Arifin. Ya, sama ustadzahnya kan. Ustaz Arifin. Kiai Arifin juga ada bisa Ya, jadi sehingga gagasan dan strateginya bisa didiskusikan di dalam kelompok-kelompoknya. Bingung. Misalnya, Rap, dengar bagaimana tuh Rap? Jalan. Udah disunat ya. Kan beda sekali. Jadi kan kalian kalau diajarin sama ustadz-ustadzanya kan habis itu suka disuruh diskusi kan? Suka gak? Suka. Ya kan, suka disuruh diskusi. Nah ini juga sama, gagasan sama strateginya bisa didiskusiin di dalam internal kelompok-kelompok agama. Itu gak? Insyaallah. Nah yang kedua, untuk percepatan dan penguatan moderasi keagamaan di masyarakat dibutuhkan struktur yang memberikan support atas dimensinya di masyarakat. Dalam hal ini bukan berarti struktur yang menghegemoni, tetapi agen-agen sosial, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama yang ada di sekeliling kita yang perlu didorong. Jadi percepatan dan penguatan moderasi keagamaan di masyarakat ini dibutuhkan struktur dari beberapa support, di antaranya masyarakat, kayak tokoh-tokoh ulama yang ada di sekeliling kita, biar percepatan dan penguatan moderasinya maju. Itu ya. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Putri. Harus senyum. Selanjutnya di sini Selanjutnya di sini ada prinsip dasar moderasi. Lihat dulu. Nih di negara Indonesia ini khususnya tentang moderasi atau wasatiyah diuraikan dalam 3 prinsip dasar. Yang pertama apa aja coba ini? Moderasi rakyat. Terus? Moderasi keperluan. Nah, sebelum kita memulai moderasi, kita juga harus punya pemikiran. Percuma kan kita gerak doang tapi gak ada pemikirannya. Kalian kalau mau ngerjain sesuatu tugas atau soal dari ustadz dan ustazah, pasti harus ada pemikirannya dulu kan, gak langsung ngerjain kayak gitu kan. Nah, setelah dari pemikiran kita langsung ada gerakan. Habis gerakan terus moderasi perbuatan. Nah, setelah kalian mikir, gerak, habis itu perbuatan. Perbuatannya itu apa sih? Dicontohin kepada teman-teman kalian yang di kelas. Nih, aku belajar bisa ngerjain tugas kayak gini tuh karena aku mikir, karena aku dengerin guru, karena aku bisa rajin belajar, gak pernah tidur di kelas, bercanda, selalu dengerin guru. Nah, itu kalian terapin perbuatan itu ke teman-teman kalian gitu. Itu namanya gerakan moderasi. Selanjutnya, prinsip perihal yang pertama, moderasi dalam pemikiran keagamaan, yaitu dikenal dengan kemampuan untuk mensistematiskan antara teks dan konteks. Sebagai contoh, dalam pembacaan akan nas-nas kitab suci, kitab suci. Nah, konteksnya ini tuh kan dalam agama ya.
Nah, dalam agama yang tidak keluar dari apa? Kitab suci kita apa coba? Kalau nggak ada di Al-Quran kita ngambil dari dari apa? Dari hadis. Nih, kalau misalkan kita nggak dapat dari Al-Quran, kita bisa nyari dari hadis yang sahih, ya. Nah, semua perbuatan moderasi ini tuh nggak boleh keluar dari konteks keagamaan, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Gak mau nanya terus. Iya, kalau tanya apa misalkan? Wasatya naon teh? Kan tadi wasatiyah udah ada. Kalau wasatiyah ini tuh moderasi dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab, Masa orang Arab nggak tahu sih? yang artinya di tengah-tengah, nggak harus seimbang antara belajar dengan bercanda. Waktunya bercanda, waktunya belajar. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan gitu, semuanya itu harus pas dalam takarannya, Bang. Ngerti gak? Insyaallah. Terus lanjut, Rap. Nih, sekarang udah kesimpulannya, harus ada yang nanya. Kesimpulannya dalam pemaknaan moderasi pada berbagai riwayat hadis dapat ditarik kesimpulannya bahwa esensi moderasi beragama yakni pemahaman dan praktik beragama yang adil, santun, mampu bertoleransi dengan perbedaan dan jauh dari kekerasan. Nah, ngerti gak coba? Ngerti gak? Nih, jadi kalau kalian bermoderasi apalagi di dalam lingkungan sekolah dan lingkungan kelas, kalian itu harus santun. Ya kata kakak tadi bilang harus sesuai dengan takarannya gitu, nggak boleh berlebih-lebihan. Terus santun, bertoleransi dengan perbedaan dan jauh dari kekerasan. Jadi kalau sekolah itu, kalau sekolah itu nggak boleh tuh ada yang namanya kekerasan. Kekerasan tuh apa? Berantem, itu kekerasan. Mencontek itu juga namanya kekerasan. Ya. Ada lain kata-kata gitu itu namanya kekerasan. Nah, selain landasan kuat melalui berbagai riwayat hadis, terdapat pula hujah lain melalui aspek kehidupan sosial di Indonesia. Hujah itu apa coba? Hujah apa? Hah? Hujah. Hujah apa hujah? Hujah itu kayak kebohongan gitu loh. Hujah tidak benar. Ya, tidak benar adanya kejelekan kayak gitu. Kamu mah berbuat kesalahan gitu. Terus mengingat negara Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat. Kultural itu apa coba? Kita bangsa Indonesia itu mempunyai apa? Budaya, ras, suku, bahasa, ya. Nah, itu namanya kultur. Ya. Kultur itu budaya. Nah, memiliki model sosial yang besar. Kenapa coba? Sila. Dengerin, sila kelima apa coba? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa harus ada keadilan sosial? Karena di Indonesia ini sifatnya bersosial. Misalkan nih, misalkan kakak kayak gini aja, kakak punya tugas butuh sama murid-murid. Nah, itu kan kita bersosial kan, bersosialisasi sama kalian, ya kan? Jadi ketika kita punya butuh sesuatu atau kita punya keinginan, kita butuhnya ke manusia lagi, gitu kan? Karena
manusia nggak bisa hidup sendiri kan, harus sosialisasi. Iya. Anak coba kalau misalnya anak hidup sendiri di dunia ini, terus anak Iya. sakit, siapa yang mau bantu? Arsyad. Coba kalau nggak ada Arsyad. Ya ada, selalu ada. Iya kalau nggak ada, misal kalau nggak ada, berarti Enggak selalu ada. Orang nggak ada. kalau nggak ada, misalnya di perumpamannya gini, si Arab di dunia ini tuh sendiri, jadi sakit, nyari makan sendiri, nggak bisa beli, misalnya. Makanya hidup itu harus bersosialisasi. Ya gitu ya. Kalau kalian butuh ilmu ke siapa? Guru kan, ke ustadz dan ustazah. Nah itu juga namanya bersosialisasi ya. Nih, rasa sangat cukup seluruh kemajuan itu juga menjadi dasar acuan kuat untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut hemat penulis moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Beragama harus menjadi paradigma baru bagi semua kalangan umat beragama. Karena hanya dengan moderasi para pemeluknya belajar tentang etika pergaulan, etika dialog, dan teknik memecahkan masalah yang tepat. Nih, umat-umat beragama di Indonesia itu kan ada 6. Semuanya itu harus mempunyai sikap moderasi ini. Kalau agama kalau tiap-tiap agama tidak mempunyai sikap moderasi, pasti mereka keluar dari etnik pergaulan terus sama Etika dialog. nah itu pintar. Terus apalagi nih tadi mana sih? Nah, dengan menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma, maka pemecahan masalah terkait relasi antar pemeluk agama dapat Dikendalikan dari dalam, yakni dari pandangan dunia mereka sendiri yang toleran dan dialogis. Nah, ini masuk gak sama pembahasan kita yang kemarin? Toleransi. Masuk kan? Masuk. Coba, contohnya gimana? Suka orang lain. Favorit. Kan kemarin toleransi. Toleransi itu apa? Kayak orang tak asli, orang asli telat. Kayak mana nama aja deh, kamar itu. Toleransi kan itu apa namanya kak? Tuh kan ada apa? Menghormati sesama agama. Menghargai. Perbedaan. Nah, dengan adanya sikap moderasi ini, kita tuh bisa menghargai, mentoleransi Dan dialogis. dan mentoleransi agama masing-masing gitu. Ngerti gak? Insya Allah. Ada yang mau ditanyain gak? Enggak. Jam, tanya jam. Kan kemarin toleransi menghormati, lamun dialogis naon. Dialogis itu percakapan. Oh. Beda itu Logis. Masuk akal. Pemikiran. Masuk di akal. Tamu lah pak. Tamu lah. Kan jangan keluar dari pembahasan ini, yang lain. Ah. Kan nggak ada di pembahasan ini. Balik sama kayak gini. Ayo nanya. Jam nanya jam. Nanya oke.
bisa kau Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan nasibmu, Hai bangsaku, pusakawati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harapkan nasibku, bangkitlah Indonesia Buladik. angkat panji martabatku, siapa datang mengancammu, Kan binasa di bawah durimu. siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Udah kan? Janda bodong. Janda bodong. Sampai sini yang mau ditanyain nggak? Coba Ram, moderasi apa Ram? Iya kan lu kudu nanya murid. Iya, moderasi diulang Kan lagi. nggak ada yang nanya, jadinya ditanya. Iya nanya. Apa? Moderasi apa? Kan tadi udah dijelasin moderasi, Rara. Ulang. Diam. Mana lu moderasi? Nah, Moderasi apa? Coba moderasi. moderasi adalah kesenangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Coba apa moderasi? Contohnya apa? Contohnya. Makan tadi udah dijelasin, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan. Apa Adam? Coba ya cewek contohin satu. Contohnya. Jajan, goreng, lumayan, boros. Jadi vlog. Hah? Ya. Terus apa lagi? Coba. Coba tadi kan Kak nanya tuh wasatiyah apa? Kak, coba baca Arab. Mana? Sudah. Moderasi dikenal dengan waso. Wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud tengah-tengah, itidal adil dan tawazun berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Oh, main bola. Jadi apa coba itu wasatiyah? Intinya apa wasatnya? Tengah-tengah. Orang yang tengah-tengah sama nggak sama yang di atas moderasi? Wasit. Sama. Sama intinya Wasatiyah apa? 3. Wasatiyah ada 3 termasuk tawasud, itidal, tawazun. Coba jangan lihat. Oh. Wasatiyah apa? Kedua. Wasatiyah apa? Itu kan Semuanya. wasatiyah, tawasud, tengah-tengah, itidal, adil, tawazun. Terima. Pinter dong. tepuk tangan dulu. Coba tangan yang cewek. Apa? Wasatiyah. Ada berapa makna? 3. 1. Apa artinya? Ya terus Nelot, terang Arab. Yang kedua, itidal apa? Adil. Tiga, Tidak mau biologis. tawazun. Itidal apa? seimbang. Berarti wasatiyah ada 3 makna. 1, ulang. Tawasud. Artinya Tengah-tengah. yang kedua, Itidal. artinya Adil. yang ketiga, Tawazun. artinya Berimbang. Masya Allah. Tepuk tangan. Di kudu acara lu juga Ya udah, mungkin ya cukup sekian. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalian harus gunakan
diterapi ya. Siap. Insya Allah. Tetap semangat belajarnya, Ah, jangan bercanda terus. Siap. Ya mengharap. Iya, kan udah belajar model kan. Iya. Satu kali deui. Iya. Tuh. Akhir kita terakhir Kira minggu depan. Ya. Ya. Lagi. Kasihan. Yaudah ya. Sedih. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata dalam penyampaian atau kurang puas dalam Ya. penyampaiannya. Nanti bisa ditanyakan di lain waktu. Ya. Mohon maaf bila komentarin. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.